Cek cek ya, welcome semua video. Oke, jadi sebelumnya ini kan gue udah bahas tentang, udah belajar tentang konsep database tuh kayak gimana. Konsepnya ternyata cuma bentuk ya itu seperti lemari dan punya table. Di dalam table itu ada field-field. Nah, di video ini gue mau bahas tentang jenis-jenis database yang ada. Gue nggak punya buku sih, yang setahu gue aja searching aja. Jadi database itu ada macam jenisnya. Yang gue tahu itu ada database dalam bentuk relasional dan non relasional. Database dalam bentuk relasional itu biasanya SQL, dan database dalam bentuk non relasional itu NoSQL. Oke, jadi di database SQL itu ada kayak gini, ada Oracle, ada MySQL, SQL Server, SQLite, Postgre, dan yang lain Dah, pada NoSQL itu ada MongoDB, Cassandra, apa lagi? Banyak sih. Redis nggak termasuk gak sih? Key Value Store kata, ya Redis termasuk NoSQL. Ini jenis-jenis database. Ini ya juga ada Microsoft Access dan yang lain-lain. Terus ini gue nemuin di sini ada aws.amazon. Kita scroll ke atas nih. Di apa sih itu database NoSQL? Di sini jelasin database NoSQL itu dibuat dengan tujuan khusus untuk model data spesifik, memiliki skema fleksibel untuk membuat aplikasi modern. Database NoSQL dikenal secara luas karena kemudahan pengembangan fungsionalitas dan kinerja dalam beberapa skala. Halaman ini. Oke, kita scroll ke bawah nih. Scroll lagi bawah. Nah, kita coba cari ya database SQL relasional dan database NoSQL non relasional. Nah, ini ada perbandingannya dari beban kerja dulu nih di database. Di database relasional itu, database relasional didesain untuk aplikasi transaksional dan aplikasi pemrosesan transaksi online, transaksi OLTP yang sangat konsisten dan cocok digunakan untuk pemrosesan analisis online atau analytical processing online, oke? Atau OLAP lah. Nah, kalau NoSQL, database NoSQL ini dirancang untuk sejumlah pola akses data yang menyertakan aplikasi latensi rendah. Database pencarian NoSQL dirancang untuk analitik data yang semi terstruktur. Nah, ini kalau untuk beban kerja yang optimal nih dari segi beban kerja. Terus kalau dari segi model data, untuk relasional itu, model relasional menormalkan data menjadi tabel yang terdiri dari baris dan kolom, yang seperti udah gue jelasin di video sebelumnya. Baris kolom, kayak fieldnya itu ada row dan isinya itu kolom, oke? Nah, hubungan antara tabel elemen database lain, database ini menegakkan integritas referensial dan hubungan antar tabel. Ya, karena bentuknya itu tabel dan field. Sedangkan di NoSQL, bundle datanya itu adalah database NoSQL memberikan beragam model data seperti nilai kunci, dokumen grafik yang dioptimalkan untuk kinerja dan skala. Nah, pada video dan playlist ini gue nggak akan bahas tentang database NoSQL. Itu mungkin nanti gue akan buat playlist tersendiri belajar tentang NoSQL. Nah, yang gue bahas di sini adalah database MySQL, oke? Kita lanjut nih. Dari perbedaan dari segi asetnya itu, di dalam database relational itu menyediakan properti automaticity, consistent, instant reliability atau ACID seperti berikut. Anatomik mengharuskan transaksi dilaksanakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Konsistensi mengharuskan data sesuai dengan skema database jika suatu transaksi dikomitmenkan. Terus kalau pada NoSQL, database NoSQL seringkali melakukan pertukaran dengan mengurangi beberapa properti ACID. Database untuk model data yang lebih fleksibel dapat dikembangkan secara horizontal.
Nah, hal ini membuat database NoSQL menjadi pilihan luar biasa untuk kasus penggunaan dengan throughput tinggi dan latensi rendah yang memerlukan pengembangan secara horizontal melebihi batas instan tunggal. Maksudnya gini, eh, database NoSQL ini bagus digunakan jika datanya itu sangat banyak dan kompleks. Maksudnya banyak menggunakan saling terintegrasi antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Itu lebih cocok menggunakan NoSQL teknologi sekarang. Tapi kalau untuk secara lingkupnya kecil kayak cuman ngebangun apps di UMKM itu atau nggak banyak datanya, cukup pakai MySQL aja udah cukup menurut gua gitu, oke. Terus dari segi performance buat relasional atau MySQL, kinerjanya umum tergantung pada subsistem DIX. Pengoptimalan query index struktur table seringkali dibutuhkan untuk mencapai kinerja puncak. Nah, maksudnya ini dari segi penulisan sintak programmingnya pengaruh terhadap kinerjanya. Misal kita punya 10 tabel, kita salah langkah aja. Kayak misal kita panggil 10 tabelnya ke dalam program. Itu pasti berat apalagi datanya banyak. Nah, makanya di sini ada pengoptimalan query jadi harus diatur dalam programmingnya itu. Harus diambil semua tabelnya atau hanya tabel-tabel yang dibutuhkan saja saat halaman itu di load. Kayak gitu. Terus kalau untuk NoSQL, kinerjanya umumnya merupakan fungsi dari ukuran klaster perangkat keras, latensi jaringan, dan aplikasi panggilan. Berarti ini dia punya subsistem tersendiri pada NoSQL. Nah, ini dalam skala nih. Untuk relational MySQL, skala database relasional umumnya dapat dikembangkan skala dengan meningkatkan kemampuan komputasi perangkat keras, mengembangkan skala dengan menambahkan replika untuk beban kerja hanya baca gitu atau only read. Sedangkan pada NoSQL, database NoSQL umumnya dapat dipartisi karena pola akses dapat dikembangkan skala dengan menggunakan arsitektur terdistribusi untuk meningkatkan throughput yang membedakan kinerja yang konsisten pada skala yang tidak terbatas. Nah, oke, ini ada API pada database relational dan database NoSQL. Perbedaannya, permintaan untuk menyimpan dan mengambil data dikomunikasikan menggunakan query yang sesuai dengan struktur SQL. Query ini diuraikan dan dijalankan oleh database relational. Sedangkan pada NoSQL, API berbasis objek memungkinkan pengembangan aplikasi menyimpan dan mengambil struktur data dengan mudah. Kunci partisi memungkinkan aplikasi mencari pasangan nilai key atau key value, set kolom, dokumen struktur berisi objek, dan atribut aplikasi berseri. Nah, umumnya kalau kita berinteraksi dengan API, pasti nanti akan menemukan namanya key, serial key. Dan nanti datanya itu pasti berupa mirip dengan struktur JSON object. Makanya disebut dari sini adalah nilai kunci atau key value. Nah, itu kita kelebihan NoSQL. Ya, untuk NoSQL sini ada MongoDB, Cassandra, dan yang lain-lain. Kalau untuk SQL sendiri yang udah gue bahas tadi, di sini ada SQLite, PostgreSQL, MySQL, dan yang lain-lain. Nanti yang bakal gue bahas ke depannya mungkin database MySQL, karena itu umum banget dan mudah banget dicari. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Gue harap ini bermanfaat buat semua yang nonton. Dadah.